Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom. Saudara, kita sudah memuji-muji Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menolong daripada anak Tuhan. Dan saudara, ketika dia bersaksi, saya teringat dengan ada dua anak Tuhan yang ada hamba Tuhan pada waktu kami masih di Toraja. Dia ke Toraja sering penginjilan ke sana. Dan dia menceritakan bahwa ada ibu di dalam jemaatnya yang suka bersih-bersih gereja. Dan saudara, anaknya sekolah sampai S2. Dan itu adalah di luar daripada kepikiran kita. Hanya bersih-bersih gereja, tapi dia sekolah sampai mengambil S2. Dan juga saya teringat ada jemaat di Bontang. Ini anak Tuhan, mulai dari pemuda, dia sudah ambil alih untuk bersih gereja ya di tempat pengembalaan om saya di Bontang. Dan saudara, Tuhan pakai dia sampai menjadi bos di Pupuk Kaltim. Dan sampai hari ini dia masih pegang jabatan bersih-bersih gereja. Dan ternyata kalau saya perhatikan ya, Valen ini bersama dengan Erna yang paling rajin bersih-bersihin gereja. Ini tidak bisa kita pungkiri, saudara. Bahwa ternyata saudara, pekerjaan yang mungkin seakan-akan kalaulah ditawarkan kepada jemaat, mungkin sebagian besar yang menolak. Ya, dan itu pernah kita rapat dulu dan kita tunjuk siapa-siapa yang koster dan mereka tolak minta-minta. Mungkin saudara sudah lupa, dan saya tidak pernah lupa dengan orang yang menolak daripada koster itu. Nah, ternyata saya lihat mereka dua orang ini memang rajin sekali bersihin gereja. Erna sama Valen. Dan kedua mereka ini ya Tuhan memang mujurkan berkatnya. Ya, Valen beli motor sampai kuliah, Erna beli motor juga padahal cuma kerja rumah tangga. Tapi saudara, di sinilah kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi saya juga terharu dengan melihat daripada keberadaan Valen itu memang luar biasa ditolong Tuhan. Tapi Valen jangan besar kepala. Bagaimana Tuhan tolong dia? Ya, dia kerja, dia kuliah. Ya, saudara, itu menguras otak ya. Mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan perkuliahan. Tapi saudara, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Ya. Nah, saudara, untuk itu mari saudara, bahwa kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggalkan. Nah, untuk itu ya pesan Om sama Valen, jangan tinggalkan Tuhan. Nanti kalau bekerja, jangan sampai nanti kalau bekerja dapat pekerjaan yang bagus, kemudian sudah tidak datang ibadah, babe sama Tuhan. Saya berdoa sebagai gembala supaya hal ini jangan terjadi kepada siapapun. Kalau Tuhan sudah kasih pekerjaannya terbaik, maka lebihkan lagi Tuhan supaya posisimu semakin dipermuliakan Tuhan. Ya, sama dengan dikatakan dalam Ulangan bahwa kamu akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Nah, itu terjadi kalau saudara kita tidak meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Mazmur. Kita Mazmur pasal 22, kita baca satu ayat saja. Di dalam ayatnya yang keempat. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mazmur 22 ayat yang keempat, saya bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi engkau juga suci, serta duduk di antara segala puji-pujian orang Israel. Silakan duduk dalam terjemahan baru. Mazmur 22 ayat yang keempat, firman Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus,
yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Iya. Jadi saudara, dalam terjemahan lama dikatakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah puji-pujian orang Israel. Dan saudara, saya percaya bahwa ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah pujian kita. Di dalam penyembahan kita, di dalam doa kita, Tuhan hadir. Saya kasih tema firman Tuhan pada hari ini, mendatangkan hadirat Tuhan dalam ibadah. Mendatangkan hadirat Tuhan dalam ibadah. Saudara, Raja Daud adalah raja yang suka beribadah kepada Tuhan dan suka berdoa. Itu kita bisa lihat di dalam Mazmur, dia 3 kali berdoa sehari, dia memuji Tuhan 7 kali sehari. Jadi saudara, ini bertanda bahwa Raja Daud adalah raja yang suka memuji-muji Tuhan dan suka berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia suka memuji Tuhan? Karena ketika dia memuji Tuhan, Raja Daud merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara, maka kita membutuhkan hadirat Tuhan. Apa gunanya kita datang di gereja kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan? Namun saudara, memang tidak dipungkiri bahwa banyak orang Kristen pergi ke gereja hanya sekedar formalitas saja, atau hanya sekedar kebiasaan, atau hanya sekedar, yaitu karena merupakan kebiasaan hari Minggu ke gereja sehingga mereka datang. Tapi kalau kita berbicara bahwa apakah mereka datang dan betul-betul merasakan hadirat Tuhan, atau mereka datang beribadah kemudian mereka betul-betul bertemu dengan Tuhan, belum tentu. Padahal kalau kita datang beribadah di gereja, artinya kita datang ketemu Tuhan. Nanti kalau saudara pulang ditanya apakah ketemu Tuhan, saudara jawab bagaimana? Kalau saudara, oh iya saya ketemu Tuhan, kemudian orang tanya bentuknya Tuhan bagaimana, orangnya mancung atau pesek, bagaimana saudara menjawab? Ini pertanyaan harus dijawab. Tapi kalau saudara merasakan hadirat Tuhan, maka saudara bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau saudara tidak merasakan hadirat Tuhan, maka saudara tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pokoknya saya ketemu Tuhan. Keluar kata pokoknya. Saudara, bagaimana kita bisa yaitu mengetahui bahwa saya bertemu dengan Tuhan dalam ibadah? Saudara, dalam ibadah sekali lagi bahwa pentingnya kita merasakan hadirat Tuhan supaya ada artinya kita datang beribadah, sehingga selalu kita dengar kata-kata daripada entah itu dari pengkhotbah, daripada leader ya, mengatakan bahwa kita datang dengan kosong, kita kembali dengan yaitu penuh sukacita. Atau dengan kata lain, kita kembali dengan membawa berkat dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul seperti itu? Datang dengan kosong, kemudian pulang dengan penuh sukacita, penuh berkat rohani. Ya, ini penting saudara. Sekali lagi, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka itu artinya kita datang ketemu dengan Tuhan. Coba dibaca di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Bahwa gereja itu, bait Tuhan itu adalah tempatnya bertemu orang Israel dengan Tuhan. Ayat yang ke-8. Maka hendaklah mereka itu memperbuat kehendakku sebuah baitul muqaddas, supaya aku duduk di antara mereka itu. Iya, jadi dikatakan bahwa hendaklah mereka itu memperbuatkan aku baitul muqaddas, supaya aku duduk di tengah-tengah mereka. Dengan kata lain, bahwa Tuhan itu ada di dalam ibadah, ada di bait Tuhan,
ketika mereka beribadah kepada Tuhan, sama halnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka harusnya Tuhan ada di tengah-tengah ibadah ini. Saudara, ketika kita beribadah, pentingnya hadirat Tuhan itu kita rasakan. Karena ketika kita merasakan hadirat Tuhan berarti kita bertemu Tuhan. Tapi kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan, maka kita tidak ketemu Tuhan. Nah, itu dia pertanyaannya, saudara. Masalahnya kalau orang tanya, apakah kamu ketemu Tuhan? Saudara jawab, ya, ketemu Tuhan. Orang tanya, modelnya seperti apa? Kalau saudara betul-betul bertemu Tuhan, maka jawabannya bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Tapi Tuhan itu hanya bisa dirasakan dalam hati kita. Dan kehadiran Tuhan secara pribadi, saudara, itu memang tidak bisa diceritakan. Nah, beda kalau misalnya firman, ya itu bisa diceritakan. Kita akan sampai ke sana nanti, saudara. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menarik hadirat Tuhan datang dalam ibadah. Pertama, saudara, yang menentukan hadirat Tuhan dalam ibadah itu adalah tim song leader. Perhatikan baik-baik. Bagi yang biasa pimpin pujian di sini, biasa menyanyi di sini, bahkan yang memain musik di sini, ya hanya Yepta dan Yeslin. Yang menentukan hadirat Tuhan adalah satu tim ini, terdiri daripada song leader, kemudian WL, dan kemudian pemain musik. Baik itu pemain drum seandainya ada drum, pemain bass dan keyboard dan gitar. Saudara, ini satu paket, ini satu tim. Ya. Mereka ini, saudara, tim ini harus kompak. Mereka harus kompak karena mereka ini menentukan hadirat Tuhan hari dalam ibadah. Untuk itu song leader bersama dengan timnya harus betul-betul mempersiapkan diri. Bagaimana cara mempersiapkan diri dengan satu tim ini? Seorang yang mau melayani Tuhan, maka dia harus mempersiapkan diri baik-baik. Mempersiapkan diri lewat doa dan puasa. Ya. Karena mereka ini betul-betul menentukan bagaimana supaya hadirat Tuhan itu turun di tengah-tengah peribadatan kita. Yaitu mulai daripada puji-pujian sampai seterusnya. Ya. Mereka mempersiapkan diri melalui doa dan puasa. Itu sebabnya kita di sini bukan hanya gereja kita saja, tapi saudara gereja-gereja karismatik lainnya, mereka kalau tidak siap dalam doa dan puasa, mereka tidak boleh yaitu melayani pekerjaan Tuhan, baik sebagai WL, sebagai song leader, sebagai pemain musik dan sebagainya. Karena kita ini, saudara, menentukan hadirat Tuhan. Menentukan hadirat Tuhan. Berdoa dan berpuasa artinya membersihkan diri, mempersiapkan diri dalam melayani Tuhan. Coba dibaca dalam Nehemia pasal 12 ayat 30 terjemahan baru. Nehemia pasal 12 ayat 30 terjemahan baru. Nehemia pasal 12 ayat 30 terjemahan baru. yang 30. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Iya, jadi orang yang mau melayani pekerjaan Tuhan, dia harus mentahirkan dirinya. Dengan cara apa? Lewat doa dan puasa. Ya. Saudara, ada teman kami hamba Tuhan. Dulunya dia seorang pemimpin pujian di salah satu gereja. Menurut dia punya kesaksian atau menurut ceritanya bahwa ketika dia yaitu mau sampai ke
jenjang pemimpin pujian di sini atau song leader, saudara, maka itu dimulai dari doa semalaman. Dimulai daripada yaitu kelompok sel. Di kelompok sel dia dipercayakan yaitu persiapkan tempat, ya. Persiapkan tempat, sudah itu orang selesai ibadah, digulung itu tikar dibawa. Nah, sudah itu baru selanjutnya dikasih untuk mimpin acara di situ di kelompok sel. Nah, sudah itu dia dikasih lagi kesempatan untuk mimpin pujian di doa semalaman. Ini ceritanya. Nah, kemudian pada waktu dia mau diorbitkan untuk jadi song leader, maka dia yaitu dipercayakan, ditunjuk di pengembalaan yang jemaatnya 30. Dipercayakan di situ untuk memimpin yaitu dalam ibadah kapasitas 30 orang. Kalau di situ dia dilihat kemampuannya sudah betul-betul, maka dipercayakan dengan pengembalaan yang 50 jemaatnya. Sampai dia dipercayakan pada pengembalaan yang ribuan. Jadi tidak serta-merta begitu kita sudah pintar menyanyi, sudah menguasai lagu, kemudian kita langsung tampil di depan umum. Enggak. Kalau kita lihat saudara di gereja-gereja besar, ya, kalau saudara bercerita dengan solidarnya situ atau pemimpin pujiannya di situ, mereka itu melalui tahap, dan mereka memang betul-betul disuruh mempersiapkan diri dengan doa dan puasa. Sekali teman kami ada hamba Tuhan tapi sudah gembala di Balikpapan, dia pernah di salah satu gereja, dia semacam diuji coba di dalam doa semalaman yang ribuan orang. Dia suruh layani pujian, dan ternyata menurut pengakuannya dia tidak puasa dan dia tampil. Apa yang terjadi? Gembalanya memang punya pekerjaan roh yang luar biasa. Dia tahu dia ini anak yang tidak puasa ini. Jadi pada saat itu dia ditarik ke belakang, kemudian pemimpinnya yang maju ke depan. Nah, ternyata dikasih tahu bahwa kamu tidak puasa. Bilang, oh ya, aku tidak puasa. Ya. Jadi saudara, untuk menentukan hadirat Tuhan turun dalam ibadah ini ditentukan daripada satu tim ini, ya. Nah, saudara, untuk itu kita harus mempersiapkan diri supaya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara rasa-rasa bahwa saudara tidak puasa, tidak usah terima. Kalau ditawarkan untuk memimpin puji-pujian atau penyanyi latar, ya, dan lain sebagainya, ya. Saudara, karena ini menentukan yaitu hadirat Tuhan turun di dalam ibadah. Nah, kemudian saudara, apa lagi harus dipersiapkan? Yaitu latihan. Saudara, latihan ini penting, ya, untuk bagaimana caranya menseimbangkan lagu dengan musik dan lain sebagainya, sehingga saudara dalam ibadah itu tidak kacau. Kita di sini masih mending, kalau di tempat-tempat lain itu saudara kacau. Karena sudah ibadah baru setel lagi gitar, setel lagi musik. Nah, ini perhatian kepada pemain musik. Kalau sudah ibadah, tidak usah setel-setel lagi gitarnya, ya. Ini perhatian. Karena kalau sudah tampil berarti sudah siap. Kecuali kalau misalnya lampu mati, apakah ya itu lain cerita, ya. Nah, kemudian apa lagi? Mempersiapkan lagu yang sesuai dengan tema. Mempersiapkan lagu. Saudara, lagu ini harus dipersiapkan, dan tentunya lagu yang dikuasai, jangan lagu baru, ya. Sehingga saudara dalam ibadah itu kita tidak ada konsentrasi dengan Tuhan, tapi konsentrasi kepada lagu. Apalagi di sini sudah ada di depan, matanya lotot terus ke sana. Nah, harusnya kalau seorang song leader bersama dengan WL itu, saudara bukan hanya matanya ke sana, tapi bagaimana bisa melihat kepada keadaan di bawah, ya.
Dan lagu itu perlu dihayati. Lagu itu perlu dihayati, saudara. Menguasai lagu tersebut dan menghayati dengan isinya. Jadi saudara menghayati lagu. Dan saya percaya bahwa ketika saudara nyanyikan lagu dan saudara menghayati, maka disitulah saudara merasakan hadirat Tuhan. Jadi saudara, jangan dari atas menyatakan mari kita rasakan hadirat Tuhan, tapi dia sendiri tidak rasakan hadirat Tuhan. Bagaimana Tuhan mau hadir kalau begitu? Karena sekali lagi bahwa yang menentukan Tuhan hadir dalam ibadah itu adalah yaitu pemimpin. Ini menentukan, saudara, Tuhan hadir dalam ibadah itu. Tim song leader harus merasakan hadirat Tuhan ketika ibadah. Dengan demikian kuasa Tuhan yang dirasakan oleh song leader atau worship, saudara, dengan sendirinya mengalir kepada jemaat. Nah, kalau di atas tidak merasakan hadirat Tuhan, bagaimana di bawah? Karena saudara, yang dari atas itu, pemimpin dari atas itu, bagaimana caranya membawa umat ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Bagaimana caranya membawa umat untuk merasakan hadirat Tuhan? Karena memang ada orang terganggu, saudara. Kalau misalnya pemimpinnya di atas salah-salah, ya, suaranya di kunci C, kemudian gitarnya di kunci D, kan tidak masuk itu. Jadi saudara, tidak senada, tidak seimbang dengan gitar atau musik dan suara daripada yang memimpin pujian itu. Ini penting sekali. Ada orang terganggu. Saya salah satunya. Saya kalau sudah rasakan hadirat Tuhan, kemudian tiba-tiba, waduh, tidak masuk, aduh, lain-lain kita rasa. Nah, saudara, untuk itu ya kita memperhatikan di sini bahwa song leader, saudara, bersama timnya itu betul-betul menentukan hadirat Tuhan. Tuhan ada di dalam yaitu ibadah itu. Dan dalam tabernakel, kalau kita memperhatikan di situ bahwa kehadiran Tuhan di dalam yaitu tabernakel itu ditentukan mulai daripada korban bakaran sampai yaitu persembahan mezbah dupa, sampai membakar dupa di mezbah dupa itu, saudara. Itu ditentukan itu. Dan ini artinya bahwa dari yang memimpin puji-pujian, karena puji-pujian itu adalah korban bakaran, ya. Kemudian sampai yang bakar dupa, artinya sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Ini berkesinambungan, saudara. Baik yang memimpin pujian maupun pembicara atau yang menyampaikan firman Tuhan itu, maka mereka ini menentukan hadirat Tuhan. Mereka menentukan hadirat Tuhan. Sehingga saudara ketika membakar dupa, kalau dupanya itu mulai daripada mezbah korban bakaran tadi, kalau Tuhan berkenan kepada persembahan-persembahan ini, maka Tuhan bersuara di atas tutupan tabut itu. Lebih jelas kita baca di dalam Bilangan pasal 7 ayat 89. Coba ditampilkan tabernakel. Tampilkan tabernakel di gambar. Bilangan pasal 7 ayat 89. Bilangan pasal 7 ayat 89. Maka apabila masuklah Musa ke dalam kemah perhimpunan hendak bersembah kepada Tuhan, maka didengarnya suara Tuhan yang berfirman kepadanya dari atas tutupan gafirat yang pada tabut asyahadat dari antara kedua orang kerubiam itu. Maka demikianlah Tuhan berfirman kepadanya. Iya, jadi saudara, ini coba dikasih besar tabernakel ini. Ya, jadi saudara, kita memperhatikan bahwa itu ditentukan daripada korban bakaran. Nah, korban bakaran ini saudara, di situ ada puji-pujian, ada kesaksian, ada
apa kolekte di situ, itu di situ semua. Berbicara korban korban bakaran, itu semuanya di luar, ya. Nah, makanya kita dalam kabar pengantin karena mengikuti ibadah pola tabernakel, maka kolekte itu ada di di sebelum doa firman, sebelum firman, ya, ada di luar. Ya, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Ya, ini. Jadi saudara, mesbah korban bakaran itu ini, tidak ada yang jelas ya, ini kabur ini, atau mata saya yang kabur. Ya, jadi tempat korban itu di sini. Ya, ini halaman. Kemudian kamar suci. Nah, di sini mesbah dupa. Ya. Geser ke sana. Geser ke sana. Lagi ke sana. Ini yang mau diterangkan ini. Oke, ya begini saja. Ya, jadi hilang sudah gambarnya. Ya, apa begini aja ya. Ya, ya. Jadi saudara, yang menentukan Tuhan bersuara di sini, Tuhan hadir di sini adalah mulai daripada korban bakaran di sini. Sini persembahkan lembu, sapi dan sebagainya ya di sini. Kemudian masuk di sini ada pelita emas, itu berbicara pekerjaan Roh Kudus, dan ada meja roti, meja sajian, itu berbicara tentang pemberitaan firman Tuhan, dan ada mesbah dupa. Saudara, mesbah dupa ketika dibakar, maka kalau itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun di sini. Tapi itu serentetan dari sana, saudara. Nah, dari saudara menentukan Tuhan ada hadir di ibadah itu adalah yaitu ditentukan mulai daripada korban bakaran sampai membakar dupa, maka Tuhan akan hadir sebagai tanda bahwa ibadah mereka itu berkenan kepada Tuhan dan Tuhan hadir di situ. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya Tuhan hadir dalam ibadah? Sekali lagi bahwa itu ditentukan oleh sang pemimpin. Sang pemimpin. Ya. Saudara, ditentukan baik oleh song leader maupun WL bersama dengan pemain musik. Mereka itu mempersiapkan diri kepada Tuhan. Waktu itu saya selalu kasih tahu dengan Adik Yefta, Yeslin, kalau memelayani itu harus sungguh-sungguh, ya, berdoa sama Tuhan. Nah, kalau Yeslin lebih banyak waktunya untuk di rumah karena belum ada kegiatannya, jadi dia aktif puasa. Dulu waktu dia masih SMK dia juga sering puasa. Nah, Yefta juga sudah aktif sekolah sekarang, jadi tidak ada waktunya puasa bersama-sama dengan kita hari Jumat. Tetapi mudah-mudahan ke depan dia bisa ambil hari-hari tertentu untuk bisa puasa, karena ini penting sekali, ya. Tidak bisa bahwa yang penting kita asal main musik saja, tidak boleh. Karena itu menentukan hadirat Tuhan. Kalau seorang pemain musik memang diurapi Tuhan tangannya, entah itu di bagian keyboard maupun di gitar dan drum, kalau seandainya sudah ada drum, apapun benda musik yang ada di depan ini, kalau betul-betul mereka pelihara hubungannya dengan Tuhan, maka tangannya diurapi, sehingga ketika kita mendengar musik saja hati kita sudah mulai hancur. Pernahkah saudara beribadah kepada Tuhan ketika saudara menyanyikan lagu dan hati saudara mulai hancur? Itu artinya Tuhan hadir. Saudara merasakan hadirat Tuhan dalam hatimu. Sekali lagi, bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah? Yaitu dirasakan dalam hati kita. Ketika kita memuji Tuhan,
dan kita tersentuh, hati kita tersentuh. Bahkan sampai kita meneteskan air mata, itu tandanya bahwa saudara sedang dilawat Tuhan, saudara sedang merasakan Tuhan, saudara sedang bertemu dengan Tuhan. Dan kalau saudara belum pernah merasakan ini, berdoa sama Tuhan. Makanya banyak orang Kristen pergi gereja sama saja, tidak pergi gereja sama saja. Kenapa? Karena mereka tidak rasakan itu hadirat Tuhan dalam hatinya. Padahal kalau kita beribadah saudara, harusnya kita merasakan hadirat Tuhan. Karena memang Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau kita berbicara, kita ketemu Tuhan, kita tidak lihat, tapi kita ketemu dengan merasakan hadiratnya. Tuhan ada di sini. Atau ada yang saudara tidak yakin kalau Tuhan ada di sini? Tuhan itu saudara bagaikan angin. Saya sudah berapa kali memberikan ilustrasi. Bahwa Tuhan itu saudara bagaikan angin. Angin tidak bisa dilihat, tapi saudara yakin bahwa dalam ruangan ini ada angin. Kalau tidak ada angin, ya kita pingsan. Ya, kalau tidak ada angin di ruangan ini saudara. Tapi masalahnya saudara, apa saudara lihat angin? Saudara lihat warnanya apa? Putih atau hitam itu angin? Tidak ada orang yang bisa kasih kepastian itu, yang bisa jawab itu. Angin itu putih, angin itu warnanya hitam, tidak ada. Saudara cari di Google, tidak ada itu. Warna angin, warna apa? Tidak ada. Ya, kecuali saudara hambur itu semacam warna ke langit, saudara lihat, anginnya warna putih, warna merah, warna ungu. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu bisa dirasakan dalam hati kita, terutama dalam ibadah. Ketika kita menyanyikan lagu itu saudara, maka seringkali kita meneteskan air mata. Makanya kalau saudara melihat di ibadah-ibadah KKR, kenapa terjadi penyembuhan pada waktu baru puji-pujian? Nah, itu tandanya bahwa mereka merasakan hadirat Tuhan. Ketika mereka menyanyikan, apalagi lagu-lagu baru ini, banyak orang suka. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau apa itu? Saya tidak hafal liriknya lagu itu. Tapi saudara, orang menyanyikan lagu itu sampai meneteskan air mata. Ketika kita nyanyikan lagu itu, bahwa Tuhan berkali-kali menolong kita, berkali-kali tidak membiarkan kita lah yang meninggalkan Tuhan. Lagu itu seringkali menyentuh hati kita. Ya. Banyak lagu yang bisa membuat orang menangis. Sebenarnya bukan kata-katanya saudara, tapi bagaimana hadirat Tuhan itu hadir. Kenapa di waktu yang sama kita menyanyikan lagu itu tapi tidak ada perasaan menangis? Tapi kenapa pada waktu kita nyanyikan lagu yang sama ini, kenapa kita bisa menangis? Karena itu tandanya bahwa Tuhan hadir. Ya. Kita menyanyikan lagu itu, ku tetap cinta. Pernah kita nyanyikan lagu itu saudara dan kita menangis. Tapi pernah kita nyanyikan lagu itu dan tidak terasa apa-apa. Itu tandanya bahwa Tuhan tidak hadir. Nah, bagaimana caranya supaya dalam ibadah itu kita merasakan hadirat Tuhan? Sekali lagi itu ditentukan daripada, yaitu si pemimpin dari atas. Saudara, saya selaku gembala dalam mempersiapkan firman Tuhan itu bukan 30 menit, bukan 1 jam, ini berjam-jam saya persiapkan. Dari kemarin saya persiapkan, berdoa sama Tuhan, ayat pendukungnya dari mana Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Makanya saya di Victory, waktu saya ke Malaysia itu berapa kali saya dihubungi oleh ibu ketua, disuruh khotbah. Saya bilang saya tidak bisa Bu, karena saya sedang melawat keluarga. Saya kalau tidak ada waktu untuk duduk bertanyakan Tuhan, mempersiapkan khotbah, saya tidak mau khotbah. Saya 2 kali dihubungi. Kenapa demikian? Karena mempersiapkan khotbah itu bukan seperti cerita biasa. Saya kalau mau
Kalau mau sampaikan, mau khotbah saja boleh. Satu hari biar 10 kali, 30 kali, 40 kali boleh. Tapi pertanyaannya, apakah khotbah itu menyentuh hati orang? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena adapun firman disampaikan itu, saudara, bukan seperti cerita dongeng. Tapi firman yang disampaikan betul-betul kita berdoa sama Tuhan supaya menjadi kebutuhan iman jemaat yang mendengarkan. Itu tantangan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Mempersiapkan firman Tuhan, bertanya sama Tuhan apa yang merupakan kebutuhan iman jemaat. Apa yang merupakan kebutuhan iman jemaat. Bukan hanya ambil satu ayat sudah itu. Cerita dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada itu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaat merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana caranya supaya jemaat merasakan hadirat Tuhan ketika beribadah? Jadi jangan kita hanya tuntut dengan pemimpin. Oh, salahnya pemimpin di atas sampai saya tidak rasakan hadirat Tuhan. Tunggu dulu. Oh, salahnya pengkhotbah. Mungkin pengkhotbahnya, mungkin Pak Gembala yang berdoa kali ya. Saya tidak dapat apa-apa tadi firmannya itu. Apakah saudara betul-betul punya kerinduan mendengar firman atau tidak? Kalau kita punya kerinduan mendengar firman Tuhan, saya percaya sejelek apapun khotbah pasti kita dapat sesuatu dari sana. Karena itu yang saya alami waktu saya belum menjadi pendeta. Dulu waktu saya masih remaja, masih pemuda, ya, ketika saya bekerja di salah satu restoran di Malaysia, saya kalau pergi ibadah itu, saudara, kerinduan saya itu adalah apa firman-Nya disampaikan hamba-Mu nanti Tuhan. Itu kerinduan saya. Jadi ketika si pengkhotbah itu menyampaikan firman, saya simak baik-baik. Dan betul saja, tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada itu bilang, oh saya tidak mendapat apa-apa dari sana. Oke lah, mungkin dari sekian ribu kata-kata atau sekian ratus kata-kata yang keluar dari mulut hamba Tuhan, mungkin tidak semua kita mau cerna, tapi paling tidak ada satu. Itu kalau kita ada kerinduan. Tapi kalau memang sudah tidak ada kerinduan, apalagi tidak ada kesungguh-sungguhan, apalagi sementara firman disampaikan, sementara pikiran ada di luar sana, ini yang masalah. Ini masalah besar. Karena kita tidak ada perhatian dengan firman Tuhan. Ya. Apa yang harus dilakukan supaya kita merasakan hadirat Tuhan ketika kita beribadah? Ini poin yang kedua. Ini khusus kepada jemaat. Harus sungguh-sungguh, yaitu menghampiri Tuhan dengan hati yang hancur. Dalam beribadah kepada Tuhan, mulai daripada doa pembukaan puji-pujian sampai pada yaitu firman Tuhan penyembahan. Saudara betul-betul menghampiri Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kalau saudara menghampiri Tuhan dengan bersungguh-sungguh, maka Tuhan pasti hadir dalam ibadah, hadir dalam hatimu. Karena dikatakan bahwa sekalipun Tuhan ada di atas, ada di tempat yang tak terhampiri, tapi Tuhan juga turun kepada orang yang menghampiri dengan hati yang hancur. Yesaya pasalnya yang ke-57 ayat 15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Karena demikianlah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang mengediami tempat yang kekal dan suci namanya. Sungguh pun aku mengediami tempat yang tinggi dan suci, tetapi aku diam juga serta dengan orang yang hancur dan rendah hatinya, supaya aku menghidupkan hati orang yang rendah dan supaya aku menghidupkan hati orang yang hancur. Iya. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya hadirat Tuhan kita rasakan? Mari kita menghampiri Tuhan dengan hati yang hancur. Mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti hadir dalam hatimu. Makanya firman Tuhan mengatakan, koyakkan hatimu, robekkan hatimu. Ya, jangan pakaianmu. Artinya saudara bahwa kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ini kalau mau merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita datang dengan seadanya, memang kita tidak merasakan hadirat Tuhan.
Makanya saya bilang tadi, kenapa banyak orang Kristen datang gereja sama saja, tidak datang gereja sama saja, karena tidak merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Coba dalam Yoel pasalnya yang kedua ayat 13. Yoel 2 ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, tobatlah kepada Tuhan Allahmu, karena Ialah amat mengasihani dan rahmani dan panjang sabar, dan besarlah kemurahannya, dan bersesallah Ia akan jahat itu. Iya. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita mengoyakkan hati. Tidak apa-apa kalau saudara sementara menyanyi, kemudian saudara merasakan hadirat Tuhan, tidak apa-apa. Teteskan air matamu itu. Jangan ditahan, jangan malu. Saya kalau beribadah kepada Tuhan, dimanapun, di gereja manapun, kalau saya sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, terkadang saya menangis, meneteskan air mata. Itu sebagai tanda bahwa kita merasakan hadirat Tuhan. Memang tidak selamanya kita beribadah merasakan hadirat Tuhan meneteskan air mata. Tetapi kebanyakan orang ketika dia beribadah kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, maka tanpa sadar ada air mata keluar atau matanya berkaca-kaca. Itu sebagai tanda bahwa kita sedang merasakan hadirat Tuhan. Ini penting sekali. Buat apa kita beribadah? Beribadah artinya bertemu Tuhan. Buat apa kita beribadah kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan? Buat apa? Ini menjadi pertanyaan kepada kita orang Kristen. Makanya banyak orang gak biasa pergi ibadah, tidak pergi ibadah sama saja, karena mereka tidak merasakan hadirat Tuhan. Mereka tidak ketemu Tuhan di gereja. Tetapi saudara, kalau kita betul-betul memperhatikan firman Tuhan, maka pasti mereka tidak akan tinggalkan ibadah, karena mereka merasakan jamahan Tuhan. Kemudian bagian B, pusatkan pikiranmu pada Tuhan. Ketika beribadah, supaya merasakan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah ibadah atau di dalam hati kita, maka kita harus memusatkan hati kita kepada Tuhan. Pusatkan hatimu kepada Tuhan dalam ibadah, ya. Jangan pikirkan dulu apa yang ada di luar, tapi mari saudara pikirkan, pusatkan hatimu kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara merasakan hadirat Tuhan? Dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa pikirkan perkara di atas dulu. Ya. Coba dibaca. Kolose 3 ayat yang pertama. Sebab itu, jikalau kamu sudah dibangkitkan beserta dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduknya di sebelah kanan Allah. Ya, jadi saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita pusatkan hati kita kepada Tuhan dulu. Tuhan tidak larang kita memikirkan hal duniawi, nanti dulu itu. Ya. Saudara di rumah tidak ada beras, tunggu dulu. Nanti selesai ibadah baru pikirkan itu. Kita mau minjam kemana? Tunggu dulu. Ya. Mau pinjam sama tetangga kamu apakah? Ya, itu jangan dipikirkan dulu. Pikirkan dulu ibadah dulu. Kalau saudara merasakan hadirat Tuhan, tapi inilah terkadang saudara kita tidak demikian. Ya. Saudara, tubuh kita ada di gereja, pikiran kita sudah keluar kemana-mana atau sudah pulang dari Toraja. Selesai ibadah baru kembali pikiran kita masuk. Bagaimana merasakan hadirat Tuhan kalau begini saudara? Sekali lagi, Tuhan mau supaya kita rasakan hadirat Tuhan. Dalam gereja lain saudara ditekankan bahwa mari kita menyalakan api Roh Kudus, menyalakan api Pantekosta. Ini penting saudara, kita nyalakan pada waktu ibadah. Jangan beribadah seada-adanya. Karena kalau tidak saudara, maka rohani kita itu menjadi hampa. Mari kita nyalakan api Pantekosta itu dalam diri kita. Ya. Dan tempatnya menyala itu, sudah menyalakan itu di tempat ibadah ini. Dan mungkin saudara di luar saudara menyanyi tepuk-tepuk tangan, nanti orang bilang tidak minum obatnya. Di tempat ibadah lah kita menyalakan api Roh Kudus itu. Ya. Supaya saudara kalau kita keluar sana, api Roh Kudus itu menyala terus. Apapun tantangan kita mampu menghadapi karena ada api Roh Kudus menyala. Kehadiran Tuhan dalam ibadah itu tidak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan. Saya sudah sentuh tadi ini saudara. Ya.
Tidak bisa diceritakan kalau orang tanya, kamu tadi ketemu Tuhan bagaimana? Saudara tidak bisa ceritakan karena kehadiran Tuhan itu tidak bisa diceritakan. Itu hanya kita yang bisa merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam hati kita dengan segala sukacita yang tidak bisa digambarkan. Beda saudara dengan kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan. Kalau misalnya saudara merasakan hadirat Tuhan lewat firman Tuhan, orang tanya, kamu tadi merasakan hadirat Tuhan seperti apa? Oh, tadi saya merasakan hadirat Tuhan pada waktu firman Tuhan disampaikan. Ya, ketika firman Tuhan mengatakan begini, jangan kamu takut. Saya betul-betul dikuatkan firman itu, seperti itu. Tapi saudara, kalau kehadirat Tuhan dalam hati kita, saudara, maka itu susah diceritakan, saudara. Ya, nah. Tetapi saudara, kehadiran Tuhan secara pribadi saudara dalam kehidupan kita memang itu tidak bisa diceritakan. Nah, untuk itu Tuhan mau supaya dalam kita beribadah kepada Tuhan, sekali lagi harus fokus dengan Tuhan, bersungguh-sungguh. Ya, Paulus katakan bahwa ketika aku beribadah kepada Tuhan, aku beribadah dengan penuh air mata, dengan tangis. Ya, jadi saudara, Paulus saja, saudara, dia beribadah kepada Tuhan dengan tangis. Tentu itu adalah sebagai tanda bahwa dia merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara baca dalam Kisah pasal 20 ayat 19. Kisah pasal 20 ayat 19. Dapat terjemahan lama pun bisa, terjemahan baru pun bisa. Ayat yang ke-19. Sambil beribadat kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan air mata, serta dengan beberapa pencobaan daripada pekatan orang Yahudi yang berlaku atasku. Iya, jadi saudara, Paulus beribadah kepada Tuhan sambil menangis. Kenapa dia menangis? Karena bagaimana Paulus merenungkan bagaimana kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Hanya daripada bangsanya, daripada orang lain, daripada siapapun. Dan dia merasakan bahwa Tuhan sudah menolong dia. Maka kita seharusnya begitu. Ketika kita beribadah, kalau hari ini saudara masih bisa beribadah, saudara syukuri itu. Tuhan masih mengizinkan saudara beribadah. Ya, Tuhan masih bisa mengizinkan kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Ingat saudara, tetesan air mata saudara itu tidak sia-sia. Itu ditampung Tuhan di dalam, yaitu kirbatnya. Coba kita baca di dalam Mazmur 56:9, terjemahan baru lebih jelas. Mazmur 56 ayat 9, terjemahan baru. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Iya. Jadi saudara, jangan lupa, jangan saudara salah bahwa sengsara saudara, Tuhan tidak perhatikan, Tuhan selalu perhatikan. Sengsara apa yang saudara alami, Tuhan tahu itu. Tuhan perhitungkan itu. Dan setiap tetesan air mata saudara, Tuhan tabung dalam kirbatnya. Makanya saudara, kalau kita memperhatikan saudara tapi di gambar lainnya ada itu pencurahan 7 bokor murka Allah ke dalam dunia nanti. Tahu saudara, dalam bokor itu apa? Itu air mata saudara yang menangis kepada Tuhan. Itu akan berubah menjadi penghukuman kepada orang-orang jahat nanti. Ya. Itu tujuannya. Kalau orang bertanya, kenapa pula itu air mata ditampung Tuhan dalam kirbatnya? Itulah nanti akan ditumpahkan ke bumi menjadi murka Tuhan. Air mata itu. Nah makanya saudara, sekarang kalau ada orang jahat kita berdoa, Tuhan ampuni dia, menangis kita. Itu Tuhan tabung itu nanti akan berubah menjadi murkanya Tuhan, menghukum mereka saudara. Ya. Jadi Tuhan menabung saudara, yaitu air mata kita dalam kirbatnya. Tujuannya nanti untuk menghukum orang-orang yang tidak bertobat sampai pada hari penghukuman. Sebenarnya Tuhan tidak ciptakan manusia untuk dihukum. Tetapi saudara, kalau kita terus mengeraskan hati, ya apa boleh buat. Mau tidak mau, kita akan dihukum oleh Tuhan. Sama dengan neraka. Tidak ada dalam Alkitab bahwa Tuhan menciptakan neraka untuk manusia, tidak ada. Neraka itu diciptakan untuk iblis. Tapi kalaupun manusia tidak mau dengan dengaran kepada Tuhan, maka dialah pengikut iblis. Maka mau tidak mau mereka masuk dalam neraka itu. Ya, saudara, kita memperhatikan di sini bahwa
Daud banyak meneteskan air mata. Tetapi saudara, kita melihat bahwa saking banyaknya meneteskan air matanya, maka kita melihat juga bahwa bagaimana Tuhan menolong Daud dari yang tidak terpandang menjadi orang nomor 1. Itu Daud. Ini kalau saudara betul-betul dekat sama Tuhan. Ini kalau saudara betul-betul mengandalkan Tuhan. Ini kalau saudara betul-betul dekat sama Tuhan, maka engkau akan diangkat Tuhan, dipermuliakan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 6 ayat 7 dikatakan bahwa dia menangis dan merendamkan yaitu rancangnya, dalam terjemahan baru. Coba Mazmur 6 ayat 7. Ayat 7, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Iya, saudara, Raja Daud tiap kali berdoa dia menangis. Dia bilang tiap malam, bukan tiap sekali seminggu menangis sama Tuhan. Saudara, biasanya kalau kita sudah merasakan hadirat Tuhan itu, ya, ketika kita berdoa itu memang selalu kita rasakan itu. Entah dalam ibadah seperti ini, entah dalam doa pribadi, saudara, kita menangis kepada Tuhan. Ya, menangis. Berarti saudara, Daud ini betul-betul menangisnya luar biasa. Sampai dikatakan bahwa dia membasahkan ranjangnya. Itu luar biasa. Ya, seperti anak-anak kalau menangis itu, waduh, luar biasa. Seperti itulah Daud, saudara. Kenapa Daud sampai begitu menangis sama Tuhan? Karena kalau kita melihat di dalam Mazmur, dia mengatakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam dirinya. Kenapa dia katakan pertolongan Tuhan itu luar biasa? Karena memang betul. Dari sekian saudaranya hanya Daud yang tidak terpelajar. Tapi sadarkah kita bahwa dari sekian saudaranya, dialah yang dipilih Tuhan menjadi raja? Karena Tuhan lihat hatinya. Karena Tuhan lihat kedekatannya dengan Tuhan. Jadi ternyata yang Tuhan lihat, saudara, bukan titel kita, bukan kepintaran kita, tapi hatimu seperti apa kepada Tuhan. Tapi lebih hebat lagi, kalau engkau pintar secara duniawi, engkau tinggi sekolah, engkau punya titel, hatimu sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Sama dengan Paulus. Paulus adalah sarjana. Tapi saudara, kemudian rasul-rasul yang lain itu hanya bersahaja, alias tidak punya sekolah. Tapi kenapa Tuhan pakai? Karena hatinya. Tetapi sekali lagi, luar biasa lagi, kalau engkau pintar dan Tuhan mau pakai kau, kenapa? Karena hatimu sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi jangan saudara mengatakan bahwa oh ternyata yang dipakai Tuhan itu hanya orang bodoh. Siapa bilang? Yang Tuhan pakai itu bukan orang bodoh, bukan orang pintar, tapi orang yang dekat sama Tuhan, yang betul-betul memberikan hatinya kepada Tuhan. Tidak gengsi. Orang gengsi itu, saudara, di gereja mana dia mau menangis? Ya, tidak gengsi. Itu orang gengsi. Tapi kalau orang tidak gengsi seperti Raja Daud ini, dia ceritakan, kalau saudara telusuri dalam Mazmur, itu banyak kali dia mengungkapkan dia menangis kepada Tuhan. Dia menangis. Orang yang menangis itu tidak gengsi. Kalau orang gengsi mana berani menangis? Pernah saudara lihat profesor, istrinya meninggal kemudian menangis? Atau ada sahabatnya meninggal dia menangis? Mana dia menangis? Oh profesor atau doktor, gengsi dong menangis. Itu namanya gengsi. Tapi kalau tidak gengsi, sekalipun dia S3, profesor, dia bisa menangis. Dan apalagi ke hadapan Tuhan, jangan saudara malu menangis sama Tuhan. Jangan saudara gengsi menangis. Oh kalau saya menangis nanti aku dilihat orang. Saudara, di hadapan Tuhan itu, saudara, tidak ada itu yang begitu-gituan mau gengsi menangis. Kenapa saudara? Kenapa air mata? Air mata adalah ungkapan yang jujur dari hati, yang paling dalam untuk merindukan kehadirat Tuhan. Itu air mata. Bahkan saudara, air mata ini seringkali mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan. Walaupun mulut kita tidak bisa berkata-kata, tapi dengan air mata kita Tuhan bisa membaca. Hanya Tuhan yang bisa membaca air mata kita. Ya, kalau manusia tidak bisa. Karena kalau saudara manusia, ya biasanya kalau kita melihat orang menangis, wah,
dia hancur hatinya? Belum tentu. Karena ada juga dikatakan bahwa air mata buaya. Ya. Sehingga kalau kita manusia tidak bisa memang mengetahui air mata apakah ini, apakah air mata tulus atau air mata buaya, kita tidak tahu. Tapi yang kalau Tuhan saudara, dia tahu semuanya itu. Bahwa sesungguhnya kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka salah satu cara kita mengungkapkan atau kejujuran kita ingin merindukan hadirat Tuhan adalah lewat yaitu air mata. Menangis di hadapan Tuhan adalah satu-satunya cara melepaskan beban dan pergumulan serta memperdalam hubungan dengan Tuhan. Ingat itu. Ketika ada orang menangis di hadapan Tuhan, berarti orang itu ingin supaya dia betul-betul memperdalam lagi hubungannya dengan Tuhan. Ya, memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kita menangis dengan seseorang, berarti hubungan kita itu betul-betul hubungannya akrab. Hubungan ada kontakan batin itu, saudara. Kalau kita menangis dengan seseorang, sama dengan Tuhan. Makanya bagaimana caranya kita memperdalam hubungan kita kepada Tuhan? Mari datang dengan bersungguh-sungguh, supaya kita merasakan hadirat Tuhan. Dan kalau kita merasakan hadirat Tuhan, maka tanpa kita sadar, kita seringkali meneteskan air mata kita di hadapan Tuhan. Daud setiap kali datang beribadah kepada Tuhan atau berdoa, dia selalu menghampiri Tuhan dengan air mata. Sebagai terakhir, Mazmur pasal 39 ayat 13 sebagai terjemahan baru. Mazmur 39 ayat 13 terjemahan baru. 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Iya, jadi saudara, Daud mengatakan, jangan Tuhan berdiam diri melihat air mataku. Saya yakin saudara, kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan dan saudara meneteskan air mata, Tuhan tidak berdiam diri melihat air mata apakah ini. Hanya Tuhan yang tahu ketika kita meneteskan air mata. Dan Tuhan tahu setiap persoalan kita, pergumulan kita. Untuk itu saudara, betapa pentingnya kita harus merasakan hadirat Tuhan dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi saudara jangan lagi seada-adanya. Kalau berdoa, saudara sungguh-sungguh, ya. Kalau memuji Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Begitu juga mendengar firman Tuhan, pasang telingamu baik-baik. Ya. Dan begitu juga pada waktu masuk dalam penyembahan, mari saudara menyembah bersungguh-sungguh supaya saudara merasakan hadirat Tuhan. Bagi yang belum dibaptis Roh Kudus, Tuhan akan baptis dengan Roh Kudusnya. Bagi yang merindukan karunia, karena Tuhan akan memberikan karunia. Karena karunia itu sekali lagi adalah pakaian pengantin yang kita pakai bersandi dengan Tuhan. Dan hanya bisa diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh dan hatinya hancur di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara, mari bagaimana caranya kita mendatangkan hadirat Tuhan dalam kehidupan, dalam ibadah kita dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Pusatkan hatimu kepada Tuhan. Begitu juga pemimpin, maka dia betul-betul bagaimana caranya untuk mengarahkan, membawa jemaat Tuhan pada yaitu penyembahan, pada pujian-pujian yang benar. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya.